Kelas 01 TIDP 001 Fakultas Teknik Industri Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai film Harry Potter. Universitas Pamulang, disingkat Unpam, adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Banten yang terletak di kota Tangerang Selatan. Universitas Pamulang merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh Yayasan Sasmita Jaya yang didirikan oleh Dr. H. Darsono. Universitas Pamulang didirikan pada tahun 2000 oleh Yayasan Prima Jaya yang diketuai oleh Dr. Andes Wayan. Namun, karena ketidakmampuan Yayasan Prima Jaya dalam mengelola suatu universitas, maka mereka pun mengalihkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada Yayasan Sasmita Jaya pada awal tahun 2005. Tujuan dari Yayasan Sasmita Jaya adalah mewujudkan suatu sarana pendidikan yang murah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa melupakan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Universitas Pamulang memiliki 4 kampus. Yang pertama kampus 1 di pusat, kampus kedua Victor, kampus ketiga Witana, dan kampus 4 yang berada di Serang, Banten. Universitas Pamulang memiliki 10 fakultas, 1 program pascasarjana, dan 39 program studi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Fakultas Matematika dan IPA, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Pascasarjana. Tunggu apa lagi? Daftar di Universitas Pamulang, berbagi untuk negeri. Apa sih Harry Potter itu? Dan bagaimana sih alurnya dari series 1 sampai series 7? Harry Potter adalah sebuah series yang diadaptasi dari novel fiksi yang ditulis oleh penulis Inggris yang bernama J.K. Rowling. Novel ini mengisahkan tentang seorang penyihir remaja yang bernama Harry Potter dan kedua sahabat yang bernama Ron Weasley dan Hermione Granger yang merupakan pelajar di sekolah sihir yang bernama Hogwarts. Inti dalam cerita novel ini itu berpusat pada upaya Harry untuk mengalahkan penyihir hitam yang bernama Lord Voldemort yang berambisi untuk menjadi makhluk abadi dan menaklukkan dunia sihir serta menguasai orang-orang dan penyihir dan membinasakan siapapun yang menghalangi jalannya, terutama Harry Potter. Siapa sih J.K. Rowling itu? J.K. Rowling merupakan seorang novelis yang sangat dikenal dalam dunia kepenulisan. Harry Potter menjadi salah satu karya yang pada akhirnya mengantarkannya pada puncak kesuksesan. Hingga saat ini, J.K. Rowling masih terus aktif untuk menulis memproduksi berbagai jenis novel, baik yang merupakan lanjutan dari Harry Potter, maupun karya sastra yang memiliki genre imajinatif. Keberhasilan novel Harry Potter hingga dikenal di seluruh dunia dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa mengantarkannya pada penjualan yang mencapai 450 juta. Kesuksesan ini berlanjut pada saat novel karangannya diangkat menjadi film layar lebar. Sejak dirilisnya novel pertama, yaitu Harry Potter and Philosopher's Stone, pada tanggal 30 Juni 1997, seri ini telah mendapatkan popularitas besar, berbagai pujian kritis, dan kesuksesan komersial di seluruh dunia. Dengan memuat banyak genre, termasuk fantasi dan Bowling's Romance, seri ini telah melahirkan banyak makna dan referensi budaya. Menurut J.K. Rowling, tema dalam seri ini adalah kematian. Terdapat juga tema lainnya seperti prasangka dan korupsi. Penerbit awal Harry Potter adalah Bloomsbury di Britania Raya dan Scholastic Press di Amerika Serikat.
Di samping itu, seri ini telah diterbitkan oleh berbagai penerbit di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia, yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Keseluruhan novel ke-7 dibagi menjadi 2 bagian. Telah diadaptasi menjadi 8 seri film oleh Warner Bros. Pictures dan menjadi salah satu seri paling sukses sepanjang masa. Menurut J.K. Rowling, tema utama dalam seri Harry Potter adalah kematian. Ia mengatakan, buku saya sebagian besar tentang kematian, dibuka dengan kematian orang tua Harry, ada obsesi of Voldemort untuk melakukan kematian dan menemukan keabadian dengan harga apapun. Tujuan setiap orang yang memiliki kemampuan sihir. Saya jadi ngerti kenapa Voldemort ingin mengalahkan kematian. Karena kita semua takut pada hal itu. Para akademisi dan jurnalis telah mengembangkan penafsiran lain yang terkait dengan tema dalam novel ini. Beberapa di antaranya lebih kompleks daripada yang lain, dan beberapa yang lainnya juga menyatakan terdapat tema politik. Tema-tema seperti normalitas, penindasan, keberlangsungan hidup, dan pemaksaan kehendak dianggap sebagai tema lazim terdapat di seluruh seri. Selain itu, tema tentang perjalanan menuju masa remaja dan penderitaan juga terdapat dalam novel ini. J.K. Rowling sendiri menyatakan bahwa bukunya terdiri dari argumen berkepanjangan untuk toleransi, permohonan berkepanjangan untuk mengakhiri kefanatikan, dan juga menyampaikan pesan mengenai permasalahan kebijaksanaan dan tidak mengasumsikan bahwa pemaksaan dan tekanan akan memberitahumu seluruh kebenaran. Untuk mengetahui alur cerita Harry Potter, simak video selanjutnya. Dalam bab pertama di novel Harry Potter dan Batu Berdua dikisahkan bahwa peristiwa yang luar biasa telah terjadi di dunia sihir, bahkan para Muggle dapat melihat tanda-tandanya. Latar belakang mengenai peristiwa luar biasa ini dan sosok Harry Potter diungkapkan secara bertahap sepanjang seri. Setelah bab pendahuluan, kisah novel melompat bertahun-tahun kemudian saat sebelum ulang tahun ke-11 Harry Potter, dan pada titik ini latar belakang Harry Potter mulai terungkap. Kontak pertama Harry dengan dunia sihir adalah melalui seorang manusia raksasa yang bernama Rubeus Hagrid, penjaga sekolah sekaligus juru kunci di Hogwarts. Hagrid mengungkapkan tentang sejarah masa lalu Harry. Melalui cerita Hagrid, Harry mengetahui bahwa saat ia bayi, ia menyaksikan pembunuhan orang tuanya oleh seorang penyihir hitam yang bernama Lord Voldemort. Untuk membunuh Harry, berbalik kepadanya. Harry selamat dan menyisakan bekas luka, sambaran petir di dahinya sebagai bukti atas serangan tersebut, dan Voldemort menghilang. Di seri selanjutnya, dengan Harry Potter dan Kamar Rahasia yang mengisahkan tentang tahun kedua Harry di Hogwarts. Harry dan teman-temannya menyelidiki misteri 50 tahun yang terkait dengan peristiwa mencekam yang kembali terjadi di sekolah. Novel ini menggali tentang sejarah Hogwarts dan legenda seputar Kamar Rahasia. Novel ketiga Harry, yaitu Harry Potter dan Tawanan Azkaban, mengisahkan tentang tahun ketiga Harry di Hogwarts. Ini adalah salah satu novel Harry Potter yang tidak menampakkan Voldemort dalam ceritanya. Sebaliknya, Harry mengetahui bahwa ia menjadi target Sirius Black, seorang pembunuh yang melarikan diri dari penjara sihir dan diyakini ikut terlibat dalam kematian orang tua Harry. Dalam novel ini terungkap bahwa tidak satupun guru pertahanan terhadap ilmu hitam yang bertahan lebih dari 1 tahun ajaran, dan hal ini selanjutnya berulang dalam novel-novel berikutnya. Di tahun keempat, yaitu ada dalam Harry Potter dan Piala Api, Harry secara tidak terduga terpilih sebagai peserta turnamen Wizard, yaitu kontes sihir berbahaya di mana Harry harus bersaing melawan penyihir-penyihir dari sekolah lain dan juga siswa dari Hogwarts. Rencana Voldemort dengan menyusupkan Crouch ke dalam turnamen untuk membawa Harry padanya berhasil. Meskipun pada akhirnya Harry berhasil lolos dari Voldemort, Cedric Diggory, wakil Hogwarts lainnya dalam turnamen Wizard ini terbunuh, dan Voldemort kembali memasuki dunia sihir dengan fisik yang utuh. Di dalam buku kelima, Harry Potter dan Orde Phoenix, Harry Potter kembali berhadapan dengan Voldemort yang baru bangkit. Dalam menanggapi kemunculan Voldemort, Dumbledore kembali mengaktifkan Orde Phoenix, yaitu perkumpulan rahasia yang bergiat dari rumah keluarga Sirius Black, yang bertujuan untuk menghadapi pelahap maut Voldemort dan melindungi siapapun yang menjadi target Voldemort, terutama Harry. Harry kemudian membentuk Laskar Dumbledore, sebuah kelompok belajar rahasia di mana Harry bertugas untuk mengajari teman-temannya keterampilan sihir pertahanan terhadap ilmu hitam tingkat tinggi yang telah dipelajari Harry. Harry mengetahui bahwa ada ramalan penting mengenai dirinya dan Voldemort, dan ramalan inilah yang memicu Voldemort untuk membunuh orang tua Harry. Di dalam buku ke-6, Harry Potter dan Pangeran Berdarah Campuran, Voldemort mulai melancarkan perang terbuka di Hogwarts.
Harry juga mengikuti pelajaran private dengan Dumbledore yang menunjukkan pada Harry berbagai kenangan tentang kehidupan awal Voldemort. Selama pelajaran privatnya, terungkap bahwa untuk mempertahankan hidupnya, Voldemort telah membagi jiwanya menjadi potongan-potongan yang disebut Horcrux. Novel terakhir dalam seri Harry Potter, yaitu Harry Potter dan Relikui Kematian, dimulai langsung setelah peristiwa dalam buku ke-6. Voldemort sukses menguasai dan mengontrol Kementerian Sihir. Harry, Ron, Hermione memutuskan untuk tidak kembali ke Hogwarts dan memulai upaya mereka dan menemukan dan menghancurkan Hogwarts Voldemort yang tersisa. Buku ke-7 ini memuncak dalam pertempuran Hogwarts. Harry, Ron, dan Hermione beserta anggota Horde Phoenix, para guru dan siswa Hogwarts, bertempur untuk mempertahankan Hogwarts dari Voldemort, pelahap maut, dan berbagai makhluk gaib. Beberapa karakter utama tewas dalam pertempuran gelombang pertama. Setelah mengetahui bahwa ia sendiri adalah Hogwarts, Harry menyerahkan diri kepada Voldemort yang melontarkan kutukan maut padanya. Namun para pejuang Hogwarts tidak menyerah. Meskipun mereka meyakini bahwa Harry telah tewas, mereka terus berjuang. Harry yang sebenarnya berhasil kembali dari situasi antara hidup dan kematian, kemudian berpura-pura mati. Akhirnya ia menghadapi Voldemort yang semua Hogwarts-nya telah hancur. Dalam pertempuran berikutnya, Voldemort terbunuh oleh kutukannya sendiri yang berbalik. Di akhir novel, terdapat sebuah epilog yang menceritakan tentang kehidupan karakter yang bertahan hidup dan keberlangsungan dunia sihir. Sekian cerita tentang alur film Harry Potter dan cerita-cerita Harry Potter.